Shalom, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan juga teman-teman warlot bersama keluarga yang mau mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga warlot ministry di hari Minggu tanggal 26 September tahun 2021. Marilah kita sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita yang akan kita puji, kita sembah Dia sebagai Raja kita, calon mempelai agung kudus kita. Oke? Jadi shalom teman-teman, selamat pagi. Mari kita buka dengan satu pujian. Kita nyanyi bersama-sama. You
Bapa Surgawi, di pagi hari menjelang siang ini kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan karena kami percaya Tuhan hadir di House of Warlord, di Tabernakel Warlord ini, dan Tuhan Yesus juga hadir
di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah minggu online ini dan juga perjamuan kudus. Hadirlah di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Yehova Shammah, omnipresence. Dan kami percaya ketika Tuhan Yesus hadir di tempat kami, di rumah kami, terjadi mujizat demi mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lelah dikuatkan kembali, yang ada dalam suatu masalah akan diselesaikan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir bersama kami. Roh Kudus, pimpinlah hati pikiran kami, roh jiwa tubuh kami, supaya dapat memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, sebelum kami akan memberitakan firman-Mu, kami mau mengucapkan doa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan pada murid-murid-Mu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan, benar Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Ini kami Tuhan, Tuhan aku siap, penuhi aku, penuhi aku dengan roh-Mu,
memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon Roh Kudus pimpin kita semuanya. Bapa Sorgawi, kini saatnya kami akan memberitakan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu untuk kami pakai sebagai pedoman kekuatan bagi hidup kami. Jalan kami diterangi oleh firman-Mu sehingga kami tidak mudah terombang-ambing atau tersesat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah bersedia mendengarkan, dan jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, subur, sehingga benih yang kekal firman-Mu ditaburkan, itu akan berakar kuat dalam hidup kami, sehingga akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Lukas, Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7. Kita baca mulai dari ayat 36 sampai dengan ayat 50. Injil Lukas pasal 7 kita baca mulai dari ayat 36 sampai ayat 50. Nanti Devi yang baca. Ya, silakan. Ada kita. Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Judul perikopnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin.
Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita semua sedang mengikuti ibadah hari Minggu, dan sebentar lagi perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh keluarga Warlord Ministry, keluarga The Warrior of Lord Jesus Ministry ya. Sekarang waktu kita tadi mulai ibadah, Opa menyanyi, kita menyembah Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda atau saudara merasakan sesuatu atau tidak merasakan apa-apa? Nah, ini pertanyaannya ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, waktu ibadah tadi ikut menyanyi ya, ikut menyembah. Dan mungkin ada di sebelah kita lihat ada yang sedang mengangkat tangan sambil memuji Tuhan. Ada yang semangat menyanyi, bahkan ada yang di dekat kita sampai menangis karena terharu ya. Tetapi mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, semoga tidak ada ya, mungkin tidak merasakan apa-apa, tidak rasa apa-apa, biasa saja Opa. Mungkin Anda tidak merasakan Tuhan itu dekat, Tuhan hadir dalam ibadah kita saat ini. Ingat ya, Tuhan Yesus katakan, Aku adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama kita. Dan ingat, di dalam kita ada Roh Kudus, Dia selalu ikut bersama kita. Jadi kalau kita memuji Tuhan, Dia juga ikut memuji. Opa rasa tadi, rasa sekali Roh Kudus ikut menyanyi bersama Opa. Malah Opa mendengar malaikat juga ikut menyanyi. Jadi itu Opa ulang-ulang. Karena aduh, ruangan ini penuh dengan malaikat ikut bernyanyi ya. Tetapi tidak apa kalau tidak merasa ya. Tetapi yang penting kita sebenarnya harus merasakan itu Tuhan Yesus itu dekat. Dia tidak jauh ya. Dia Allah Immanuel. Dan hadir dalam ibadah kita saat ini. Makanya di House of Warlord kita selalu sediakan kursi buat Tuhan Yesus. Di rumah Anda juga bisa. Karena Tuhan itu maha hadir, omnipresent, Yehova Shammah. Jadi Tuhan bisa hadir di mana-mana. Karena Dia Allah yang maha kuasa ya. Bukankah kalau setiap hari Minggu kita ibadah akan terasa menyenangkan hati, membahagiakan hati kalau kita merasakan Tuhan Yesus itu hadir dan dekat dengan kita. Bukankah indah jika setiap hari Minggu di dalam ibadah kita dapat merasakannya, Tuhan Yesus menyentuh hati kita. Dan setelah selesai nanti kita pasti mendapat berkat-berkat Tuhan. Ini Tuhan janjikan. Cuma tergantung sekarang kita menghayati ibadah ini atau cuma karena ritual saja atau kebiasaan. Oh ya, hari Minggu jadi kita ibadah. Jangan begitu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, untuk itu Opa sudah sediakan seorang tokoh yang kita mau belajar di Alkitab. Tokoh itu, orang itu adalah seorang perempuan berdosa lagi. Namanya sebenarnya Maria. Tapi di Alkitab ini dalam perempuan yang mengurapi kaki Yesus ada dua perempuan Maria. Yang kalau di kitab Matius, Markus, Yohanes itu Maria saudara Marta yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Kalau ini Maria juga, tapi Maria orang berdosa. Jadi ada dua tokoh ya. Kalau di Lukas ini Maria orang berdosa. Tadi kan Devi sudah baca ya. Dan dikatakan memang di ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Kalau sekarang dia itu adalah perempuan wanita tunasusila. Bayangkan ini, seorang wanita tunasusila ketika mendengar Tuhan Yesus datang di kotanya, dia cari. Mungkin ada yang bilang, kan dia tidak layak ketemu, tapi Tuhan terima ya. Nah, ini kita kadang-kadang orang percaya,
salah berpikir tentang Tuhan Yesus ya. Mari kita belajar dari perempuan orang berdosa yang bernama Maria ini. Tapi ingat, ini bukan Maria saudara saudara Lazarus dan Marta ya. Itu perempuan yang mengurapi. Jadi mirip ceritanya. Tapi kalau perempuan ini masih jauh sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya. Dan ini terjadi di rumah Simon orang Farisi. Sedangkan Maria, saudara Marta dan Lazarus, itu sisa 3 hari Tuhan Yesus mau disalib. Ya, itu di rumah Simon yang pernah kusta yang Tuhan sembuhkan. Dia bikin ucapan syukur, tapi tidak lama kemudian Tuhan Yesus disalib. Itulah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Tapi yang kalau kita baca tadi, Maria yang wanita tunasusila, yang kalau pakai akal logika tidak pantas ketemu Tuhan ya. Tadi kita belajar sekarang bagaimana kita beribadah, kita belajar dari seorang pelacur ya. Mari kita belajar sama-sama. Ini yang Roh Kudus taruh di hati Opa tadi pagi ya. Kita perlu memperhatikan dengan seksama ayat 37 sampai 39 ya. Karena apa yang dilakukan wanita ini, wanita tunasusila ini, ada yang perlu kita teladani. Untuk dapat kita rasa ketika setiap ibadah hari Minggu kita merasakan Tuhan itu dekat. Kita belajar ya. 1 ayat 37. Hal pertama yang harus kita sadari adalah perempuan ini, perempuan wanita tunasusila ini, dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dengar, wah, Rabi, Tuhan Yesus ada datang di kotaku. Jadi apa yang dia buat teman-teman? Dia merencanakan. Nah ini poin pertama Roh Kudus taruh di hati Opa tadi subuh. Rencanakanlah pertemuan dengan Tuhan. Bukan cuma ritual-ritual, bukan. Tuhan mau kita merencanakan dengan sungguh-sungguh pertemuan kita dengan Tuhan di hari ini. Ya, jadi bukan cuma ritual Opa, jangan. Lihat perempuan tunasusila ini. Dia rencanakan mau ketemu Tuhan kalau Tuhan datang di kotanya. Dan itu bukan kejadian tiba-tiba ya. Kejadian itu perempuan datang bersujud, kasih minyak wangi yang paling mahal. Itu kalau dirupiahkan sekarang, 1 botol itu sekitar 70 juta rupiah. Mahal ya, minyak narwastu itu mahal. Jadi nanti teman-teman warlot ke Israel, nanti kita pelayanan ke Israel ya. Tuhan sudah janji Opa kita akan ke Israel lagi. Di sana teman-teman bisa beli minyak narwastu yang ditumpahkan oleh wanita ini. Nah, jadi waktu dia mau ketemu Tuhan Yesus, poin pertama ini juga kalau kita ibadah, rencanakan sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau ketemu Tuhan di hari Minggu atau di hari Rabu kalau kita Zoom. Bukan cuma ritual teman-teman ya, kita rencanakan ketemu Tuhan di situ. Meskipun kenyataannya kita Zoom ketemu teman-teman, kenyataannya kita saling tatap muka lewat online ini. Tapi inti kita ibadah, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu satu, rencanakan. Masalahnya mungkin banyak orang percaya merasakan Tuhan itu hadir dalam sebuah ibadah, tapi terjadi itu tiba-tiba. Seperti Tuhan, orang Manado bilang mangkage muncul. Salah. Tuhan bukan begitu ya. Buktinya Tuhan datang di rumah Simon, orang Farisi. Ini perempuan dengar dan dia rencanakan. Bukan dia kaget-kaget muncul, dia rencanakan. Jadi kalau kita juga ibadah teman-teman, kita berencana lah. Ya. Sehingga kita bisa merasakan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan ritual ya. Memang benar di dalam Alkitab dicatat juga tentang orang-orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi tanpa mereka rencanakan sebelumnya. Ada juga memang, tetapi kebanyakan ada rencana. Contoh Nikodemus orang Farisi, dia kasih tahu dulu sama Petrus, kasih tahu dulu saya mau ketemu ya, tapi malam-malam. Karena dia malu dilihat orang, jadi ada rencana. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik, khususnya teman-teman warlot, kalau kita ibadah seperti hari ini, hari Rabu lagi, kita betul-betul rencanakan di hati kita mau bertemu Tuhan Yesus. Ya, itu poin pertama yang kita belajar dari
perempuan ini. Nah, terus jika kita rindu dapat bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus secara rutin, saya percaya seperti tiap subuh misalnya Opa perlu merencanakan pertemuan itu dengan Tuhan Yesus. Jadi dari malam sebelum tidur, Opa bicara sama Roh Kudus. Besok subuh saya bertemu Tuhan Yesus ya, Roh Kudus. Dan besoknya Opa memang, jadi ada rencana, bukan karena ritual. Oh tiap subuh harus berdoa, bukan ya. Mungkin tanpa kita sadari, ada banyak orang percaya, banyak umat Tuhan datang beribadah tanpa tujuan untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Ini yang keliru, ini yang harus dirubah. Jadi nanti kalau gereja sudah dibuka, kita sudah ibadah on-site, bukan online seperti ini, rencanakanlah bertemu Tuhan secara pribadi. Ada yang datang orang percaya beribadah karena sudah kebiasaan. Karena kalau hari Minggu, kalau tidak di gereja atau tidak lihat online, tidak enak. Ada teman kalau tidak hadir, tidak enak sama teman yang sudah telepon atau teman yang sudah jemput. Atau ada yang datang karena memiliki bagian dalam pelayanan. Mungkin sudah ditunjuk oleh pendeta, kamu nanti jadi WR, kamu jadi penyambut tamu, kamu yang khotbah. Ada juga yang begitu. Tetapi kita seringkali lupa bahwa alasan yang utama kita datang beribadah adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya? Alasan yang utama kita ibadah seperti sekarang, ayo mari. Ada tamu yang terhormat. Ya, maaf ya, tunggu sebentar. Mari masuk. Aduh, terima kasih. Kursi kasih. Tapi ini Tuhan Yesus punya sih. Kalau ya ada teman-teman datang, maaf ini dikatur, halo ya, khusus dia saja. Yang lain nanti kita lagi memberitakan firman lagi. Jadi nggak ada kasihan itu sama. Ini satu. Itu bisa punya itu. Ya, ini Tuhan Yesus ini pasti Opa punya saja. Maaf ya, ada tamu-tamu agung. Nanti pas ada Mas Eko. Jadi Opa lagi lagi seri firman dari Injil Lukas pasal 7 dari ayat berapa tadi? Ayat 36 sampai 50 tentang ada perempuan yang datang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Ini narwastu. Ini baru mulai kok. Jadi tidak apa-apa ulang ya sekali lebih mata. Jadi maksudnya cerita ini Opa mau himbau kita kalau kita ibadah seperti hari Minggu ini jangan cuma ritual. Kita harus seperti perempuan. Sebenarnya perempuan ini Opa pernah tanya Roh Kudus, siapa ini perempuannya? Yang kan tidak ada namanya. Namanya memang Maria, tapi bukan Maria yang di kitab Matius, Markus, Yohanes. Ini Lukas. Matius, Markus, Yohanes itu Maria adik Marta, adiknya Lazarus. Ada kan? Bukan Maria Magdalena. Banyak apa Tuhan bilang ini Maria, bukan. Jadi yang di kitab Lukas, jadi ada dua tokoh Maria. Kalau di Matius, Markus, Yohanes, yang perempuan mengurapi satu tokoh itu namanya Maria, adik Marta, adik apa lagi? Adik Lazarus yang dibangkitkan. Kalau yang kita baca hari ini, Maria orang yang berdosa. Ya, kalau bahasa sekarang, wanita tidak susila. Jadi itu dikatakan dia adalah seorang yang berdosa ya di situ. Jadi, Opa tadi sudah mulai, janganlah kita ibadah seperti hari Minggu saat ini. Ya, karena hari Minggu, jadi kita harus ibadah. Kita harus jadi seperti ritual ya. Dari kisah perempuan yang datang menjumpai Tuhan Yesus, kita belajar ya. Mulai dari ayat 37-38 di situ kita lihat, Opa ulang lagi, baru poin 1 memang.
kalau kita ibadah seperti perempuan itu, padahal dia wanita tunasusila ya, dia sudah rencanakan, kalau Tuhan Yesus datang di kotaku, aku akan datang. Jadi poin pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan di rumah, kalau kita ibadah seperti hari Minggu ini, kita harus rencanakan. Bukan cuma, oh karena hari Minggu, jadi itu ritual ya. Kalau kita rencanakan, apa yang kita rencanakan? Kita rencanakan mau ketemu Tuhan Yesus di ibadah itu. Itu poin yang paling penting yang Roh Kudus pesan tadi pagi sama Opa. Jadi kasih tahu jemaatku, kalau dia ibadah hari Minggu atau di konser, di masing-masing konser, cool. Kalau bikin ibadah sekalipun virtual, di situ kita selain berjumpa teman-teman, yang paling utama kita berjumpa siapa dia? Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau ya. Jadi makanya tidak heran ya, kalau banyak orang percaya datang ke ibadah atau ikut ibadah online ini yang tidak ada tujuan, ya cuma sekedar ikut, dia akan bertanya-tanya, kenapa aku tidak merasakan apa-apa ya? Karena itu tidak merencanakan sebelumnya, jadi cuma ritual. Tuhan tahu kita punya hati loh. Kita datang ibadah itu cuma ritual saja. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, karena Dia Allah Immanuel. Makanya Warung selalu sedia kursi buat Tuhan Yesus. Sekarang kehormatan dekat Eca dan Eko. Jadi itu poin pertama ya. Jadi kalau kita ibadah baik seperti hari Minggu saat ini maupun secara Zoom atau Google Meet atau nanti kita ibadah onsite ya, itu kita harus rencanakan bahwa Tuhan dari rumah ya, Tuhan aku ke gereja atau ikut ibadah sebentar. Memang sungguh-sungguh selain bertemu dengan teman-teman seiman, prioritas saya bertemu Tuhan Yesus. Nah itu yang Tuhan suka. Yang tadi pagi Opa dibukakannya, itu yang pertama. Seperti itu perempuan, dia sungguh-sungguh merencanakan ketemu Tuhan ya. Kita lihat juga di Yeremia 29 ayat 13, Opa baca saja. Di situ dikatakan, apabila kita mencari Tuhan, maka kita akan bertemu. Itu. Apabila kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya, itu di Yeremia 29 ayat 13. Maka marilah saudara-saudaraku, kita rencanakanlah dengan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus setiap ibadah hari Minggu atau ibadah Zoom, apalagi call, konser. Karena ada istilahnya konser ya di teman-teman di rumah. Jadi bukan seperti ritual saja. Persiapkanlah segala sesuatu yang diperlukan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Yaitu tentu kita pakai baju yang pantas lah. Nah ya, kemarin ini Opa dikasih ingat. Opa ada ikut satu grup Growth in Christ group, bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Ada yang nama Listia, memang dia bisa berbicara dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus tegur dia. Kamu lagi puasa Listia? Iya Roh Kudus. Kamu puasa berapa hari? Saya 1 minggu Roh Kudus, betul bagus. Tapi saya lihat selama kau puasa, kamu lebih banyak penting buka-buka medsos. Ini dia ditegur si Listia. Kamu cuma lihat-lihat berita-berita. Kamu tidak fokus kepada aku. Nah ini. Jadi si Listia ditegur Roh Kudus. Kalau kamu puasa, fokus sama aku, Tuhan bilang. Saya tidak larang kamu dengan medsos, dengan hiburan-hiburan di HP, tetapi kalau kamu lebih prioritas ke situ, aku kecewa, Roh Kudus bilang ya. Jadi kamu puasa itu cuma ada maksud, tapi tidak memprioritaskan kita. Jadi pelajaran dari sini lagi saya dapat dari Listia, bahwa kalau kita puasa sungguh-sungguh, kita harus prioritaskan Tuhan. Kita selalu rindu ketemu Tuhan. Itu kalau berpuasa ya. Terus kalau kita lihat kata ibadah di dalam Alkitab ya, sebenarnya bahasa aslinya juga itu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu bahasa aslinya ibadah, yang kalau di bahasa Ibrani atau bahasa Israel syakah. Kalau kita ketemu kata ibadah di Alkitab di Perjanjian Lama, itu bahasa Ibraninya syakha,
yang berarti kita datang sujud menyembah kepada seorang raja. Jadi kalau kita bawa ke sini, kita datang sujud menyembah siapa? Tuhan Yesus. Itu kata ibadah ya. Kalau di perjanjian baru ibadah itu proskune. Biasa dengar ya, proskuneo. Ini proskune. Ya, proskuneo kata kerjanya. Kalau kata bendanya proskune, itu ibadah ya. Itu artinya kita datang menghadap seorang raja, yaitu Tuhan Yesus ya, untuk mencium kakinya. Gitu. Kalau ibadah di perjanjian baru ya, kalau kita ketemu kata ibadah di Kisah Rasul-Rasul atau apa, itu artinya kita datang menghadap seorang raja dan mencium kakinya ya. Kalau proskuneo katanya mencium tangan majikannya ya, gitu ya. Nah itu. Jadi pertanyaannya, apakah waktu kita ibadah seperti saat ini kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan Yesus, atau kita cuma apa? Biasa-biasa saja. Jangan ya, kita harus betul-betul sungguh-sungguh kita datang untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi itu yang Roh Kudus kasih tahu tadi pagi, kita sungguh-sungguh lah merencanakan, dan kita tahu juga makna kata ibadah itu, kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja. Dan hal yang kedua di ayat 38, perempuan ini yang tadi ya kita belajar, dia jadikan itu selain dia rencanakan untuk ketemu Tuhan, dia jadikan itu ketemu Tuhan Yesus sebagai pengalaman pribadi. Padahal banyak orang di situ kan, di rumahnya Simon orang Farisi itu. Hal kedua yang penting adalah waktu dia mendekati wanita berdosa ini, yang mendekati Tuhan Yesus, dia lakukan dengan cara yang pribadi. Dia tidak mendekati Tuhan Yesus dengan cara yang sama dengan yang orang lain lakukan. Dia mendekati Tuhan Yesus dengan cara yang keluar dari hatinya sendiri. Ya, dia tidak peduli itu orang banyak, berani juga ini perempuan ya. Padahal di situ banyak orang Farisi. Karena ini di rumah Simon orang Farisi. Kalau dibawa ke sekarang di rumah pendeta-pendeta. Waduh, dia nggak peduli, dia masuk. Saya mau ketemu Tuhan Yesus dengan cara aku sendiri. Ya, jadi kita lihat dia punya cara. Dia menggunakan rambutnya, dia menggunakan apa lagi, air matanya, dan dia juga menggunakan minyak narwastu yang mahal. Ya, itu caranya dia secara pribadi. Jadi beda kalau kita bandingkan dengan Simon orang Farisi tuan rumah waktu menyambut Tuhan Yesus, beda ya. Nah, jadi kadangkala ya teman-teman, kita salah mengerti bahwa ibadah yang dimana Tuhan menyentuh kita secara mendalam dan pribadi akan terjadi kita melakukan apa yang orang lain lakukan. Nah, Roh Kudus bilang tadi pagi, jangan kita contoh, misalnya Opa nggak bisa contoh caranya dia. Jangan juga kita contoh caranya Oma. Jadi kita masing-masing Roh Kudus sudah kasih model kalau kita menyembah Tuhan dengan pribadi kita masing-masing ya. Itu maksudnya ini. Jadi tidak usah kita tiru-tiru orang, tapi yang penting kita sungguh-sungguh lah dalam hati ya. Jadi ini ada ilustrasi sih, tapi jadi gini, ada ilustrasi gini, ada seorang pemuda, kita katakan saja namanya Ahmad, yang perempuan namanya siapa ya? Rini. Rini, jadi Ahmad dan Rini. Si Ahmad ini jatuh cinta sama Rini ya, tapi dia kan modelnya lain. Dia suruh temannya, ya namanya siapa ya? Boy lah. Boy, aku kan malu sama Rini, pada aku jatuh cinta loh. Jadi tolong Boy. Ini kasih ya, saya punya, kalau dulu kan masih surat ya, kasih ini surat cintaku sama si Rini. Jadi si Boy ini yang bawa sama si Rini, tapi ekor-ekornya apa? Gelas. Ya, yang jadi siapa? Bisa ditebak? Boy sama Rini. Jadi Ciko dengan dia begitu. Jadi bahaya ya kalau kita pakai penghubung. Maksudnya gini, kalau si sama lupa lagi si cowok Ahmad, iya kalau dia jatuh cinta sama Rini dengan caranya lah, tidak usah pakai penghubung, akhirnya pagar makan tanaman.
Jadi maksudnya gini, kalau kita juga menyembah Tuhan, kita mencintai Tuhan, pakailah cara kita. Jangan, oh Eko karena Anda dekat dengan Tuhan titip ya. Jangan. Jadi kita masing-masing pribadi. Lihat juga ya, kalau dengan Tuhan Yesus dia punya pribadi sendiri ya. Jangan contoh-contoh siapa-siapa ya. Itu yang Tuhan Yesus mau. Nanti disambar orang lain. Kayak itu tadi ya. Jadi yang kita, kalau kita menyembah Tuhan sesuai pribadi kita masing-masing. Kalau Oma punya cara begitu tegas-tegas, karena Oma pribadinya gitu ya. Nah, jadi sesuai pribadi Tuhan bilangnya, jangan kita mencontoh orang lain. Ya, terus selanjutnya ada saya kenal satu hamba Tuhan terkenal yang bergembala satu gereja. Kalau dia memuji Tuhan, dia tidak pernah menyanyi. Dia cuma mengulangi kata-kata lagu itu. Jadi misalnya Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, kan dia itu menyanyi. Jadi dia punya model gitu. Tapi dia gembala satu gereja besar di Jakarta ya. Saya kira kamu tahu. Itu gembala sih kan nggak tahu menyanyi memang. Tapi dia bilang, aku memuji Tuhan loh dengan pribadiku itu. Aku udah tahu menyanyi, tapi apa yang dinyanyikan aku ulangi, dan itu seperti aku berbicara sama Tuhan. Nah itu pribadinya. Padahal dia gembala sidang loh. Nah itu. Jadi marilah kita kalau memuji menyembah Tuhan sesuai pribadi kita ya. Nah, jadi tidak usah kita meniru cara-cara orang lain ya. Sehingga kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu betul-betul secara pribadi kita ya, bukan karena orang lain. Jadi ketika kita memuji Tuhan, jadikanlah ada kata-kata di lagu itu seakan-akan seolah-olah itu lagu kita yang ciptakan dan kita menyanyi buat Tuhan. Itu Tuhan suka. Jadi bukan seperti ritual saja, Eko sebentar main gitar, kita nyanyi, bukan. Seperti kita sendiri yang cipta itu lagu dan kita persembahkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu maksudnya ya. Terus jadikanlah ibadah seperti hari ini dengan ibadah-ibadah di Zoom, di Kul, itu suatu pengalaman pribadi. Seperti itu perempuan tadi, dia ketemu Tuhan Yesus sebagai pengalaman pribadi. Dia tidak pusing banyak orang lain di sekitar situ. Jadi kita harus melakukan pertemuan dengan Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh ya, yang penuh. Apa yang dilakukan wanita ini ketika bertemu Tuhan Yesus adalah dia lakukan dengan hati yang sepenuhnya. Perasaannya tertumpah sampai dia nangis ya. Dia tidak menahan dirinya ketika dia mengungkapkan perasaan cintanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun perempuan ini sadar bahwa dia melakukan hal itu di tengah-tengah keramaian di rumahnya Simon orang Farisi ya. Jadi kita mungkin seringkali lebih peduli pada orang lain, apa yang orang lain pikirkan, daripada kita fokus kepada Tuhan. Lebih baik kita nggak usah pusing, kita pokoknya fokus sama Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah menahan diri secara emosional ketika kita sedang ibadah. Sebab ada orang yang begitu, sudah terhanyut dalam pujian sampai menangis, tetapi tiba-tiba dia sadar, waduh saya nangis ya, dia terus berhenti, sebenarnya salah. Kita tetap saja memuji Tuhan kayak perempuan tadi. Dia tidak pusing biar banyak orang-orang Farisi. Nah, jadi dia terus-terus saja menyembah Tuhan, dan hasilnya Tuhan bilang, hai wanita, imanmu sudah menyelamatkan engkau ya. Jadi kalau kita bertemu Tuhan betul-betul secara pribadi ya, jangan menahan-nahan kita punya emosi. Marilah kita belajar supaya kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak usah pikirkan yang lain, sebab yang kita mau senangkan hati Tuhan Yesus ya. Jadi tidak usah malu-malu waktu kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya teman-teman tidak ya. Ini buat yang belum melakukannya yang di rumah. Jadi hal yang berikutnya yang penting, perempuan itu bertemu Tuhan Yesus sebagai pertemuan yang sangat berharga. Betul-betul dia tidak melewati ya. Nah, itulah yang penting juga kita lakukan setiap kita beribadah. Selain pribadi ketemu Tuhan, inilah pertemuan yang sangat berharga buat kita.
bukan sebagai suatu pertemuan yang murahan, yang bisa kita ketemu di jalanan misalnya, tidak ya. Makanya dia rela mengorbankan apa saja, harga yang dia harus bayar mahal ya, yaitu minyak narwastu yang kalau kita kalkulasi sekarang sekitar 70 juta rupiah, mahal ya itu minyak narwastu. Jadi secara materi perempuan ini memberikan minyak wangi yang sangat mahal ya. Ya secara waktu juga mungkin ada waktu-waktu kita berharga, tapi saya kira kalau kita berikan waktu sama Tuhan itu lebih berharga ya. Jadi mari teman-teman, marilah kita lakukan pertemuan atau ibadah dengan Tuhan seperti saat ini. Kita sungguh-sungguh, kita rencanakan sebelumnya, kita datang juga secara pribadi, kita tidak usah ikut orang-orang lain punya cara. Dan ketiga, kita lakukan itu bahwa bertemu dengan Tuhan itu sangat-sangat berharga ya. Jadi itu yang Opa bisa bagi. Jadi sudah selesai ya, semoga ada hal-hal yang bisa bermanfaat ya. Intinya ulangi lagi, satu, kalau kita ibadah rencanakanlah pertemuan kita dengan Tuhan secara baik, secara sungguh-sungguh. Dua, jadikanlah sebuah ibadah itu sebagai pengalaman pribadi kita dengan Tuhan ya, meskipun banyak teman di sekitar kita. Kemudian kita lakukan dengan segenap hati. Dan kita jadikan ibadah sebagai pertemuan yang berharga. Kita rela membayar harga dengan nilai apapun ya. Marilah kita meneladani perempuan yang luar biasa ini dalam usahanya untuk bertemu dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak melihat background kita. Buktinya Tuhan tahu ini perempuan wanita berdosa kan. Orang Farisi bilang, tidak tahukah ini perempuan orang berdosa? Tuhan tahu. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Dan hasilnya perempuan itu diampuni Tuhan ya. Itu yang Bapak bisa bagi teman-teman di rumah, Bapak Ibu adik-adik. Semoga bermanfaat. Tapi biasanya lebih lengkap lagi kalau mantan kekasihku yang mantan pacarnya Opa ini. Untuk melengkapi, mari Oma. Permisi. Mari Oma. Jadi Opa sih. Oh, jadi Oma. Selamat siang teman-teman. Kita bertemu lagi pada siang hari ini. Ya, terima kasih bagi yang di rumah boleh menonton live streaming dari tim Warlot. Ya. Saya hari ini firman-Nya menyatakan bagaimana Tuhan Yesus di rumah Simon. Saya melihat itu dari sisi lain ya. Firman itu hidup. Jadi semua apa yang cocok dengan pribadi kita, apa yang kita dapat. Hari ini saya melihatnya itu dari sisi hati. Ya, mantap. Ya, hati. Di sini ada dua hati. Ya. Ada dua hati. Jangan berdua hati. Tidak dua, tapi satu aja. Amen. Tapi hati yang melihat satu masalah dengan versi yang berbeda. Ada beberapa orang di sini, saya lihat dua orang yang melihat satu masalah dengan dengan hati yang berbeda. Seorang Simon adalah Farisi, ada seorang yang tahu Tuhan, seorang wanita juga berdosa yang tahu Tuhan. Ya, di situ saya melihat dari sisi itu saya melihat hati. Ya, Simon datang dengan hati seorang Farisi yang mengenal pribadi Tuhan. Dia melihat pribadi Tuhan dengan apa yang dia sandang, apa kedudukan dia seorang manusia, di mana dia posisi dia, dan bagaimana dia memandang Tuhan yang adalah Tuhan yang saya percaya dia mengenal Tuhan, itu pribadinya dia, bahwa Tuhan itu ada sisi hebatnya. Dia mengundang Tuhan makan di situ. Dia mau melihat Tuhan sampai di mana.
karena saya bertitik pada waktu dia menilai Tuhan itu, waktu Tuhan memberikan satu perumpamaan dua orang yang berutang, ya, dua orang yang berutang, satu utang yang besar, satu utang yang kecil, ya. Bagaimana sebenarnya perumpamaan ini ditaruh untuk apa yang terjadi saat itu, ya. Itu hati. Di situ saya bertolak dari hati, ya. Simon untuk saya tidak salah, ya, melihat ini. Wanita juga yang datang dengan minyak narwastunya menuangkan di kaki Tuhan, itu juga tidak salah. Bahkan Tuhan katakan dengan perumpamaan utang, ya. Utang menunjukkan bagaimana besar kecilnya utang, bagaimana kita menerima utang itu di hati kita, ya. Apakah merasa biasa, kecil, tapi bisa dibayar? Yang tidak bisa dibayar itu kadang-kadang menyentuh sampai hati kita. Itulah kehidupan kita manusia. Kalau masih bisa kita bayar, itu hati kita gampang aja. Saya masih bisa menjamu, saya bisa bayar. Kalau untuk sekarang habis bulan, ya. Kalau utang dosa yang tidak bisa ada apa-apanya, sudah nggak bisa. Tapi saya dua di sini mengenal Tuhan. Dan sampai di mana mereka mengenal pribadi Tuhan. Kadang-kadang kita manusia mengenal pribadi Tuhan kalau kita sudah masuk dalam satu masalah besar. Itu nyata. Ya, jadi itu selama kita hidup di dunia ini kita bisa melihat itu dan kita alami juga. Kalau kita biasa, cukup habis bulan ada juga kok, saya kerja masih bisa. Jadi kita tidak menyadari apa sebenarnya hidup ini. Nanti kalau kita di dalam masalah besar, baru kita menyadari hidup kita tidak ada apa-apanya. Di situ baru kita mengenal Tuhan, seorang pribadi yang lebih daripada kita. Nah, sekarang posisi kita di mana? Yang Tuhan mau lihat, mau beriakan pada hari ini firman yang Tuhan berikan pada kita. Kita ada di posisi mana? Orang Farisi atau wanita yang merasa dosanya? Di dua posisi ini, yang merasa dosanya besar, di saat dia menyadarinya, dia sudah melukai hati Tuhan. Di situ dia tahu. Saya percaya juga Simon, orang Farisi, tahu Tuhan. Tapi bagaimana menyentuh hati Tuhan, kita harus sadari dan kita akui. Kadang-kadang di dalam masalah itu baru kita berteriak, Tuhan tolong aku sudah tidak bisa apa-apa. Tapi yang bagusnya kita di dalam masalah kita masih menyadari Tuhan. Yang kadang-kadang kalau kita dalam masalah itu problem, lari ke Tuhan atau lari kepada di luar Tuhan, lari pada Tuhan atau di luar Tuhan. Pada firman hari ini, begitu besar dosa perempuan itu, dan dia sendiri merasakan. Dia tidak lari pada siapa-siapa, dia lari pada Tuhan. Orang Farisi adalah seorang yang kaya, tahu Tuhan, tahu segala apa, Taurat dan segala isinya, tahu Tuhan, tahu menyembah Tuhan. Bukan dia salah, tapi itulah kita harus belajar di situ. Bagaimana standar kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Satu datang pada hal-hal yang menurut kita di mana? Kalau untuk saya tetap dua-dua benar. Tapi kadang-kadang orang yang di atas tidak punya masalah, mulai melihat orang lain, tidak melihat diri sendiri. Aku bisa kok. Tapi kalau kita di dalam keadaan masalah, saya siang ini melihat itu dari sisi hati dengan masalah, ya. Dua hati, hati menghadapi masalah, ya. Itu sangat penting. Disitulah manusia kita di saat terpuruk. Jadi kalau kita di jalan keadaan demikian, jangan kita langsung menyalahkan orang lain. Lihat diri sendiri. Waktu kita lihat ini dalam koridor Tuhan, tidak dibuat Tuhan.
Waktu kita melihat diri sendiri, iya Tuhan, aku salah. Aku harus datang dengan keadaan. Saya percaya, karena waktu itu kalau merenungkan Tuhan Yesus saat itu ada di sekitar Yudea, Israel, ya. Ya, dan itu sudah hebohnya luar biasa. Dan setiap orang yang datang dan mereka tahu bagaimana kehidupan Tuhan saat itu sangat heboh, sehingga pertentangan, ya. Seperti saat ini kita hadapi Indonesia, semua pasti tahu bagaimana MKC, ya. Sorry, aku baca aja. Tapi begitu menggoncang, ya. Pasti semua tahu. Dan kita ada pihak mana, ya. Saya percaya sampai orang yang terendah pun, manusia, perempuan yang sangat berdosa, dia tahu siapa Tuhan. Waktu dia melihat Tuhan, dia merenungkan dirinya, aku salah. Ada unsur aku berdosa. Dan dia datang di rumah Simon. Kenapa? Kalau kita sekarang bayangkan kita ada di satu tempat orang yang di sekelilingnya orang kaya, orang terhormat, pendeta-pendeta misalnya, tiba-tiba kita yang tidak ada apa-apanya harus masuk demikian. Apakah saat itu kebetulan? Untuk saya tidak. Di sini Tuhan tahu hatinya Simon, hatinya perempuan itu. Dia datang tidak ada yang menegur. Di sini tidak ada kata yang menegur. Tapi biasanya logikanya seorang yang tidak punya apa-apa masuk di orang yang hebat, penuh dengan orang yang terhormat, tidak bisa. Tapi saya melihat di situ bagaimana Tuhan merencanakan kehidupan kita, mau belajar, memberi pelajaran pada kita. Di situ ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan tahu, Tuhan tidak kaget-kaget melihat, karena dia Tuhan, dia adalah manusia 100% juga. Jadi waktu wanita itu masuk, di situ ada rencana Tuhan untuk memberi pelajaran pada Simon dan orang yang hadir pada saat itu. Beginilah hati kamu, masuk bersama aku dengan keadaan kamu. Di situ Tuhan tidak bilang Simon salah, Tuhan tidak bilang wanita ini salah. Malah wanita ini betul-betul dia melihat Tuhan dengan hati yang Tuhan mau. Nah, di sini saya ambil kesimpulan teman-teman di rumah, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa jangan kita merasa menyesal atau hal-hal yang kita hadapi sangat dalam tanda kutip ada satu saat yang sangat terpuruk. Tuhan, saya selalu katakan, kita bermasalah. Apakah masalah kita sendiri, salah kita sendiri atau orang lain? Tapi kalau kita datang di kaki Tuhan, masalah itu bisa Tuhan belok. Tapi Tuhan tidak memberi masalah. Kita harus ingat, Tuhan tidak pernah memberi masalah dengan kita. Tapi kalau kita datang, kita tahu kita salah, kita datang pada Tuhan, Tuhan tahu caranya. Tuhan yang menghantar masalah itu menjadi kebaikan kepada kita. Itu firman, ya. Jadi sekarang perempuan itu masalah karena aku dosa yang besar. Aku harus datang di kakinya. Disitulah urapan turun. Sampai Simon juga tidak tahu siapa sih orang yang masuk ini. Jangan kamu di sini, bukan bagian kamu. Karena Simon juga sudah disentuh hatinya oleh Tuhan. Disitulah Tuhan memberi pelajaran kepada kita. Nah, sekarang hati kita ada di mana? Lebih ingin seperti Simon atau seperti perempuan ini? Tidak melihat masalah. Nah, di sini pelajaran. Hati kita sangat menyentuh hati Tuhan. Kalau benar-benar kita datang dengan sangat rendah hati. Tuhan, aku tidak berdaya. Aku tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Tidak harus masalah. Tapi biasanya orang yang bermasalah itu yang sangat menyentuh hati Tuhan. Tapi belajar juga kita di sini. Di saat kita ada posisi di atas, belajarlah seperti wanita ini. Bagaimana dia menggerakkan, mau mengambil hati Tuhan, ya, mau tahu Tuhan segalanya dalam hidup saya. Nah, kita belajar untuk kita mungkin sekali lagi kita tidak ada di posisi wanita demikian. Tapi kita harus seperti wanita, hati wanita ini. Ya, segala apa yang dia mau, dia korbankan
apa yang dia punya dia korbankan. Tuhan, atas asal saja Engkau menyelesaikan aku. Semua apa yang aku punya, yang termahal sekalipun untuk orang lain, tapi aku punya, aku tuangkan di kaki dengan harapan hapuskan dosa-dosaku, ampuni aku. Jadi saya melihat firman hari ini, di mana hati kita untuk menjadi contoh bagi kedua tokoh ini, orang Farisi Simon atau wanita yang berdosa. Tapi bukan berarti kita harus berdosa dulu baru kita datang. Tapi hati yang menyentuh hati Tuhan, itu yang kita harus renungkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai sini saja. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Oma sudah lengkapkan. Nah, jadi kita berdoa dulu untuk masuk dalam perjamuan kudus ya. Nanti pagi ya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan, pedoman bagi kami, terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Firman-Mu adalah penuntun terang bagi jalan kami. Jadikan kami menjadi pelaku firman. Kami sekarang mau melakukan perintah Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus. Ketika hosti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu dibagi-bagikan Tuhan, Roh Kudus bekerjalah supaya firman yang tertera pada hosti itu tepat bagi pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, boleh lagu mengiringnya hosti jangan silakan. Sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik Yesus, namamu Kau yang layak terima.
Dari mana? Baca masing-masing. Itu pesan Tuhan masing-masing. Kita baca. Baca. Tarik nafas. Tarik nafas. Ada sesuatu yang harus kita baca. Ambil mau Oke. pegang. Ya. Ambil mau Ya. pegang. Sebentar. Ya. Hadiran Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjaga langit dan bumi. Amin. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat ya. Itu mesti diimani. Buat ya. Sebentar ya. Kita lepaskan ya. Roh Kudus taruh. Kehadiran Roh Kudus. Hadiran yang sangat kuat. Kalau ada Dewi itu langsung dia datang. Ya. Putri. Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Firman hari ini ya. Bacakan dia dong. Nah dia baca ya. Yesaya, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Iya. Dia harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ya percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus kan. Ya itu kita artinya ayat itu. Itu kakak ya. Puji Tuhan. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau Amin. dan melindungi engkau. Harun ya, Imam Harun. Silakan. Roma 5 ayat. Ini putri. Bukan Sika. Lupa lagi aja. Ya silakan. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan puji, dan tahan puji menimbulkan pengharapan. Amin. Kita semua ada dalam. Tekun ya. Semua ada di dalam masalah. Amin. Tekun ya. Lihat. Kita ada pengharapan di dalam Tuhan ya. Samsuri tadi dan juga pengharapan. Mazmur 23 ayat 1. Kita sama hitam ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak ada yang kurang. Amin. Amin. Kalau dia Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Lukas 1 ayat 50. hanya di sisi dia banyak buah-buah. Saya punya Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Itu. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat Keselamatan. daripada Yang kita lakukan itu keselamatan. Iya. Jadi dia punya apa? Dia punya hari ini gimana? Nanti sebentar lagi. Simpulkan. Saya nanti. Iya pasti. Jadi Pasti. iman ya. Sekarang. Dan sebenarnya si punya iman. Aku deh. Oma. Roma 13. Maka saya tiga kali. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Haleluya. Saya mesti kayak Oma tuh sebenarnya. Sumber. Kenapa? Dari sumber. Nah, Mama, pasti tidak ada. Kalau bahasa aslinya itu rupa-rupa kekayaan, kesehatan itu namanya sejahtera. Iya. Luar biasa. Suka cinta kita, Oma. Berarti jangkit di opa kan? Iya, Oma pasti dua jadi satu. Ya, ini opa punya apa ya? Amsal. Apa itu boy bilang AMS. AMS. MS Amsal. Kemana yang boy? Boy bilang AMS. Mat. Nah, ini Dia Ams. AMS. Dia AMS. Amsal sore. Ya Amsal sore. Iya, Amsal 24 ayat 10. Nah, ini Pak ayat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Artinya, kalau kita dalam keadaan susah, sesak ya lagi kesesakan, jangan
tawar hati. Harus apa? Hati yang gembira itu adalah obat. Amin. sukacita selalu, bersyukur selalu, sehingga kekuatan kita tidak kecil, tetap besar ya, itu maksudnya. Berarti jadi opa ini mau susah ya? Oh. Karena ada damai sejahtera. Ada. Ya ini cuma peringatan yang mengalami ya. Jadi biar tetap dulu nggak apa-apa. Kan Tuhan Yesus juga waktu berjalan dulu ya. Oke. Mari kita angkat hostia atau tubuh Tuhan Yesus. Dengar dulu firman Tuhan berkata. Opa ambil dari Lukas 20 ayat 19. Di sana dikatakan, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagai respons kita terima tubuh Tuhan, mari kita ucapkan sama-sama ya sebagai respons. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak penyakit COVID-19, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit asam urat, penyakit gula, penyakit hipertensi, semua sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anggota keluarga kami terkena penyakit, kami imani oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh sekarang. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman ya, dengan iman. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita responi lagi firman Tuhan tadi. Kita ucapkan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang pernah tertumpah di kayu salib di bukit Golgota. Oleh darahmu Tuhan Yesus, kami dan keluarga kami sudah dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga, diutus menjadi duta-duta Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dan menghancurkan pekerjaan iblis dan pengikut-pengikutnya. Kami terima darahmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum ya dengan iman. Masih mau baca Mazmur? Oh, yang baca. Oh. Ya, teman-teman, kita baca Mazmur 91 ya. Tapi pesan Tuhan, Mazmur 91 itu bukan sekedar kita baca, dapat saudara Roh Kudus, itu seperti doa. Kata-kata di Mazmur 91 itu sebenarnya obatannya Roh Kudus. Ini Mazmurnya siapa? Siapa tahu? Musa. Ini namanya Mazmur tulah. Kan ada tulah sih. Kalau orang Yahudi baca ini di perayaan Yom Kippur, kapan itu terbaru ya? Hari Raya Perdamaian. Ini selalu dibaca orang Yahudi. Jadi mereka sebut ini Mazmur tulah, karena ada tulah sabat. Ya. Mazmur Kita baca ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kami sekeluarga yang duduk dalam lindungan ini versi lagu yang lindungan Bapa Sorgawi yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami sekeluarga dan tubuh pertahanan kami, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Mu Roh Kudus, Tuhan kami, Engkau melindungi kami.
Di bawah sayap-Mu Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan-Mu Bapa ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa Surgawi yang Maha Tinggi, kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami sekeluarga, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Dan dimanapun kami tinggal, sebab malaikat-malaikat-Mu Tuhan akan diperintahkan oleh-Mu kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat-malaikat-Mu natang kami di atas tangan-tangan mereka, supaya kaki kami jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular kudung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus meluputkannya. Bapa Surgawi membentengi kami, sebab kami mengenal nama-Mu Tuhan. Bila kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus akan menjawab. Roh Kudus menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami akan meluputkannya dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus, Gembala yang baik kami, mengenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kepada kami keselamatan daripada-Mu Tuhan. Amin. Ya, itu tadi versi lain ya. Roh Kudus roba-roba gitu jadi seperti doa. Ya, jadi teman-teman kita memuji Tuhan, tapi sebelumnya mungkin ada doa syafaat yang mau disampaikan. Eca ya, sudah minta permisi sama. Cowoknya marah kan? Itu nggak ada. Apa itu aja? Ya. Kan ya. Dari hatimu. Hatimu bebas saja. Tadi saya sudah kasih tahu rencana pelayanan baru. Terus House of Our Lord berikutnya. Iya. Karena ini sudah laku. Iya nanti kita bicarakan. Tapi tolong didoakan saja supaya kita dapat yang baru. Oke, kita pujian dulu. Barang 1-2 lagu nanti kita pimpin dengan berkat sekalian. Tutup dengan berkat. Bebas lah. Sebab
Bapak kami yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk siang hari yang begitu indah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah Tuhan. Kami boleh rasakan hadiratnya Tuhan. Kami boleh Tuhan lihat kemuliaan Tuhan ditinggikan dan terus ditinggikan Tuhan di tempat ini ya Abah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua perbuatan ajaibnya Tuhan. Kami boleh terheran-heran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Abah, dari kedalaman hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa selidiki hati kami Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menguji hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus, kami minta hari ini Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Uji hati kami Tuhan. Kami mau murni di hadapannya Tuhan. Terima kasih ya Abah untuk setiap proses, untuk setiap pendewasaan rohani yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu berharganya kami di mata Tuhan. Tuhan mau bentuk kami sempurna seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan mau bentuk kami sebagai bejana yang utuh di hadapannya Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan hati-Mu yang baru Tuhan untuk kami Tuhan. Kami minta Tuhan kami terus tinggal tetap di dalam Tuhan, karena kami mau Tuhan yang terlebih besar dan kami yang kecil Tuhan. Kami mau dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam setiap kami di marketplace ya Abah, dalam setiap kami di pelayanan kami, orang-orang hanya boleh lihat Kristus dalam diri kami. Bahkan tidak ada kami lagi Tuhan Yesus, karena semuanya adalah it's all about you Jesus. It's all about you Lord. Thank you Tuhan, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, layakkan kami. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, sucikan kami, murnikan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada hari ini Tuhan, itu hanya karena kekuatan dan kehebatan Tuhan. Pertolongan kami hanya ada pada-Mu Tuhan. Pengharapan kami di depan hanya ada pada Tuhan Yesus. Kami terus melangkah, berlari dan mengejar perkenanannya Tuhan hidup ini ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk Warung Ministry Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk wadah ini Tuhan. Terima kasih untuk wadah yang Tuhan pakai, di mana jiwa-jiwa boleh ketemu sama Tuhan. Bukan tentang tempatnya Tuhan, bukan tentang siapa yang ada di dalamnya, tapi tentang bagaimana kami boleh berjumpa pribadi sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena ketika ada perjumpaan pribadi, ada kasih yang mengalir Tuhan, maka akan ada, tidak ada ketakutan Tuhan, tidak ada kebimbangan Tuhan dalam Tuhan. Selalu ada harapan, selalu ada jawaban atas setiap permasalahan kami Tuhan. Terlebih dari semua itu Tuhan, selalu ada hadiratnya Tuhan yang tinggal tetap dalam kami, karena kasih Tuhan yang memulihkan kami Bapa. Lubang-lubang yang ada di hati kami, luka-luka yang ada di hati kami, pulih semua dengan kasih dalam nama Yesus. Dimana-mana pun Tuhan orang berada Tuhan, kami percaya Tuhan pakai dahsyat Tuhan. Kemanapun warung melangkah Tuhan, hanya akan ada jiwa-jiwa yang ketemu Tuhan, hanya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang semakin cinta Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang tidak hanya tahu tentang kasih Tuhan, tapi boleh rasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu dalam, panjang, lebar, tinggi Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu memeluk kami dengan hangat Tuhan. Biar kami terus berjalan dalam kasih-Nya Tuhan, kami terus berjalan dalam perkenanan Tuhan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu gandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, bersepakat Tuhan, kalau Tuhan pakai warung besar Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelayanan yang boleh terjadi kemarin di Purwokerto Tuhan. Kami percaya ada banyak daerah yang sudah Tuhan siapkan, ada banyak bangsa dan negara yang sudah Tuhan siapkan untuk warung Tuhan, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Terus ada kemenangan terjadi Tuhan, di mana saja warung melangkah Tuhan, di mana saja Tuhan tempatkan warung Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, mereka akan merencanakan perjalanan ke Kediri Tuhan, ke Amerika Tuhan. Kami percaya di mana-mana pun Tuhan percayakan warung Tuhan, akan terus ada kemenangan terjadi di situ Tuhan, dalam nama Yesus. Dan terlebih dari itu Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan Yesus yang berkuasa atas pelayanan ini Tuhan. Biar Tuhan yang pegang otoritas penuh dalam pelayanan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mama dan Opa Palar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kedua orang tua rohani kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka. Kami mengucap syukur untuk perjumpaan yang manis yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kedua orang tua kami ini Bapak. Kiranya Tuhan
Berikan kesehatan sempurna untuk mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan tahu kerinduan hati mereka Tuhan. Tuhan lihat kerinduan hati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan, kerinduan mereka ini boleh berkenan di matanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala jalan keluar, segala jawaban dari persoalan yang ada mungkin Tuhan sudah sediakan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan melalui Oma dan Oma ini Tuhan semakin banyak anak-anak rohani yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Bukan soal Oma dan Oma tapi soal Tuhan Yesus saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat marifat terus turun atas Oma dan Oma Tuhan. Terlebih untuk rumah ini Bapak, atmosfer surgawi turun Tuhan. Setiap orang yang melangkah masuk dalam rumah ini boleh rasakan kasih Tuhan. Setiap orang yang melangkah masuk dalam rumah ini Tuhan boleh tahu begitu hangatnya kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk House of Warlord yang Tuhan sudah sediakan. Terlebih besar, jauh lebih besar dari sebelumnya Tuhan. Jauh lebih mulia hadirat Tuhan. Jauh lebih besar hadirat Tuhan rasakan di House of Warlord berikutnya Tuhan. Kami percaya Tuhan provide semuanya. Karena Tuhan kami adalah Tuhan provider. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan adalah membuat kami, mengajarkan kami untuk terus berharap sama Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, didik kami langsung Tuhan Yesus, didik kami Tuhan, untuk kami cuma berseru hanya kepada Tuhan dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, mendewasakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di sini Tuhan, setiap saudara kami yang sedang juga menyaksikan live streaming ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan datang untuk kami Tuhan. Segala berkat-berkat Tuhan sediakan, karena kami percaya Tuhan berkati kami lebih dan lebih lagi, karena kami harus menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga angkat tangan kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami ucapkan shalom untuk Indonesia Tuhan. Kami ucapkan shalom untuk Jakarta Tuhan. Kami ucapkan shalom untuk Manado, Makassar. Kami ucapkan shalom seluruh kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tuhan, Papua Tuhan, Bali. Semua tempat-tempat yang mungkin kami tidak bisa ucapkan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan sertai pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri, bahkan sampai ke pemerintah pusat, daerah Tuhan yang terkecil, RT RW Tuhan, sertai Tuhan berkati Tuhan, hikmat marifat Tuhan turun atas mereka Tuhan, hingga Tuhan setiap keputusan dari pemerintahan kami Tuhan itu boleh selaras dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan pakai Tuhan anak-anak Tuhan di pemerintahan Tuhan untuk mendatangkan kedamaian Tuhan, damai sejahtera turun atas Indonesia, berkat Tuhan turun atas Indonesia, dan setiap gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan di setiap daerah Tuhan boleh menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan boleh semakin cinta sama Tuhan. Tuhan provide segala kebutuhan gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di mana-mana tempat Tuhan, terus Tuhan urapi Tuhan dengan urapan gembala Tuhan. Tuhan biarkan kami menjadi muridnya Tuhan, sehingga Tuhan pakai kami dahsyat Tuhan terhadap generasi Yeremia Tuhan. Urapan baru Tuhan Yesus, api menyala-nyala untuk generasi Yeremia Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Media-media sosial yang kami pakai Tuhan Yesus, Tuhan urapi dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Bapa, hingga apapun yang orang lihat, video-video yang kami buat, ide-ide kreativitas turun untuk anak-anak bangsa ini Tuhan Yesus, agar semua orang bisa rasakan kemuliaan Tuhan, bahkan cuma hanya sekedar video, foto yang ada di media sosial Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga hancurkan segala kutuk-kutuk bangsa kami Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya ada perkataan yang baik untuk bangsa kami Tuhan. Hanya ada doa-doa dan harapan yang baik untuk bangsa kami Tuhan. Terus ada energi-energi positif untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terlepas dari semuanya ini Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, dalam bangsa kami. Terima kasih ya Abba, kiranya Tuhan kami sekarang ingin terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami persiapkan hati kami buka tangan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat yang terbaik dan sempurna dari Allah Bapa boleh katakan amin. Amin.
Oh, dari sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah tidak direncanakannya jadi apa spontanitas. Jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah, sampai jumpa lagi minggu depan. 3 Oktober. 3 Oktober ya 2021 pada waktu jam sekitar yang sama. Terima kasih buat Mas Enzo dan apa ini? Selamat ya. Terima kasih. Sampai jumpa. God bless. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu telah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi terima kasih buat Bapak WL. Dan berdua sahabat tadi Eca dan Putri Kak, dia sudah datang.